Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Ya teman-teman, selama 10 hari kemarin BPK wilayah 11 telah menyelesaikan ekskavasi petitaan sumber beji tahap keempat ini. Ekskavasi kali ini yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Iwan berhasil memperjelas saluran buang petitaan sumber beji yang letaknya di Sumber Beji, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Beliau menjelaskan bahwa sebenarnya outlet atau saluran buang ini sebenarnya sudah ditemukan pada ekskavasi ketiga tahun kemarin. Akan tetapi di ekskavasi ini berhasil diperjelas lagi. Di ekskavasi kali ini diketahui bahwa struktur saluran buang tertimbun di kedalaman sekitar 2 meter. Untuk panjang strukturnya telah ditemukan sepanjang 20 meter. Menurut beliau bahwasanya struktur ini masih dimungkinkan lebih panjang lagi. Akan tetapi penggalian dihentikan karena arah struktur berada di luar kewenangan dari BPK wilayah 11. Karena struktur ini mengarah ke arah sisi timur milik ladang dari Tebu Warga, jadi untuk sementara belum bisa dilanjutkan kembali. Dikarenakan karena debit air dari sumber petitaan sumber beji ini cukup besar, oleh karena itu selama proses ekskavasi, pihak dari tim BPK wilayah 11 terpaksa menggunakan mesin pompa air untuk mengalirkan kelebihan debit air agar tidak mengendangi tempat ini. Tentu beberapa teman-teman ada yang penasaran bagaimana kondisi dari situs petitaan sumber beji ini jika tanpa menggunakan mesin pompa air atau tanpa ada kegiatan proses ekskavasi yang mengharuskan menggunakan mesin pompa air. Berikut kami sepilkan keadaan situs ini dalam keadaan normal tanpa ada kegiatan ekskavasi. Ini adalah kondisi real yang kami ambil hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024. Sengaja kami ambil pas hari Sabtu dikarenakan kemarin Kamis sampai Jumat di Jawa Timur, khususnya daerah Mojokerto, Jombang, terjadi hujan yang cukup deras dan di beberapa wilayah terjadi banjir yang lumayan cukup besar. Oleh karena itu kami ingin melihat bagaimana kondisi real dari petitaan sumber beji di daerah Kesamben, Jombang ini ketika 2 hari sebelumnya tertimpa curah hujan yang cukup tinggi. Dan inilah hasilnya. Petitaan ini memang tenggelam oleh debit air yang cukup tinggi. Apalagi sekarang sudah tidak menggunakan mesin pompa air. Memang inilah kendala yang dialami oleh para arkeolog dalam mengatasi kelebihan atau debit air di wilayah petitaan sumber beji ini. Kita lihat dari sini, tampak struktur dari petitaan sumber beji telah tenggelam. Namun begitu kita masih bisa melihat samar-samar struktur dari petitaan sumber beji walaupun seluruhnya telah tenggelam. Airnya nampak
agak kebiru-biruan ini ya. Itu strukturnya. Ini kalau kita lihat dari arah sisi timur, kita melihat semua strukturnya telah tenggelam. Dan ini memang yang dikhawatirkan oleh para arkeolog waktu ekskavasi dulu. Karena kalau tenggelam seperti ini, dikhawatirkan lumpur-lumpur yang berada di pinggir dan tanah-tanah yang ada akan kembali ke lantai dasar dari pertirtaan sumber Beji ini. Hal inilah yang tidak diinginkan oleh para arkeolog karena akan kembali memenuhi ruang bawah dari pertirtaan ini. Kalau kita melihat bentuk dari pertirtaan sumber Beji ini memang agak mirip dengan pertirtaan Candi Tikus. Tapi yang istimewa di pertirtaan sumber Beji ini dibanding dengan Candi Tikus, bahwa di sini sumber airnya masih berfungsi dan juga cukup besar, berbeda dengan pertirtaan di Candi Tikus yang memang sudah tidak bisa ditelusuri lagi di mana sumber airnya dulu. Karena saking megah dan uniknya situs ini, bahkan dulu ketika ekskavasi terdahulu, Koordinator Staf Khusus Presiden yaitu Bapak Ari Dwi Payana menyempatkan untuk hadir meninjau ekskavasi situs ini. Bahkan beliau juga sempat memberikan sumbangan berupa mesin pompa sipil guna bisa digunakan dalam kegiatan ekskavasi untuk mengatur debit air masuk di situs sumber Beji ini. Ini kita berada di sisi timur dari situs sumber Beji. Ini dulunya di sini dibuat beberapa kotak gali untuk melihat potensi adanya struktur di tempat ini. Tetapi ketika dikaji lebih mendalam, ternyata di tempat ini belum ada struktur yang menonjol, hingga akhirnya kotak gali tersebut ditutup kembali seperti sedia kala. Pada ekskavasi kali ini juga tim arkeolog dari BPK 11 Jawa Timur dibantu oleh ahli hidrologi dari UGM Yogyakarta yaitu Bapak Joko Lukmanto. Beliau menjelaskan di sini bahwasanya pertirtaan sumber Beji ini mempunyai dua mata air. Satu di sudut timur pertirtaan dan satunya lagi berada di sisi barat pertirtaan. Namun yang paling besar sumbernya adalah yang berada di sisi barat. Beliau diminta bantuannya oleh tim dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur guna mengatasi atau memecahkan masalah supaya keadaan pertirtaan sumber Beji ini bisa seperti dahulu kala, yaitu ketika pertirtaan sumber Beji ini dipergunakan sehari-hari oleh para keluarga bangsawan raja. Tentu tugas ini cukup berat mengingat keadaan sekarang ini berbeda jauh dengan masa dulu. Keadaan sumber Beji letaknya lebih rendah daripada yang lain. Karena itu untuk mengatasi supaya pertirtaan ini tidak terendam dibutuhkan waktu yang cukup lama. Mungkin saja posisi ideal dari pertirtaan sumber Beji ini, airnya sampai di bawah kaki dari arca Garuda di depan ini, sehingga debit air tidak sampai menenggelamkan seluruh struktur dari pertirtaan ini. Beliau mengakui bahwasannya memang tugas ini cukuplah berat, tidak mudah untuk bisa mengembalikan keadaan pertirtaan sumber Beji seperti sedia kala. Tetapi kita doakan terus semoga upaya keras dari
para peneliti dan arkeolog di BPK 11 Jawa Timur, dan juga upaya dari Bapak Joko Lukmanto, ahli hidrologi UGM, bisa membuahkan hasil. Sehingga nanti para pengunjung yang ingin menikmati keindahan dan kemegahan pertitaan Sumber Beji bisa melihat secara utuh dari kondisi pertitaan Sumber Beji seperti ini, dan bukan dalam keadaan tenggelam seperti ini. Karena untuk para pengunjung yang baru pertama kali datang ke tempat ini, mereka tentu saja akan bingung di manakah letak dan keindahan pertitaan Sumber Beji karena dalam keadaan tenggelam seperti ini. Untuk itu mari terus kita dukung dan kita doakan agar semua upaya dalam melestarikan peninggalan pertitaan Sumber Beji ini bisa berjalan maksimal dan sesuai dengan yang direncanakan, agar peninggalan nenek moyang kita selalu terjaga ke depannya. Rahayu.